Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mengenal interface Microsoft PowerPoint dan cara membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai tema untuk membuat presentasi. Untuk membuat presentasi yang kosong, kita bisa klik yang blank presentation. Nah, ini merupakan bentuk tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Interface Microsoft PowerPoint terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada namanya File Tab. File Tab ini digunakan untuk membuka Base Stage View untuk mengatur file dan setting pada PowerPoint. Nah, di sini kita bisa membuka file presentasi, kemudian menyimpan file presentasi, dan juga bisa membuat presentasi baru. Kemudian ada namanya ribbon. Ribbon itu adalah kumpulan icon dan perintah-perintah pada PowerPoint. Ribbon ini terdiri dari 3 komponen, ada tab, ada group, dan ada command. Yang pertama ada tab. Tab ini, yang insert, design, transition, animation. Yang kedua group. Grup itu berisi kelompok perintah yang judul kelompoknya ditampilkan di bawah ribbon. Nah, contohnya adalah grup clipboard ini. Grup clipboard ini terdiri dari copy, ada paste, ada cut, dan ada format pointer. Kemudian ada command. Command yaitu perintah-perintah pada PowerPoint yang terbentuk icon dan berada di antara judul tab dan judul grup. Kemudian kita beralih ke atas. Nah, di sini ada namanya title bar. Title bar itu bagian untuk menampilkan judul file presentasi. Nih. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, ini dinamakan slide area. Slide area ini digunakan untuk membuat slide presentasi. Kita dapat mengedit, menghapus, menambahkan tulisan, gambar, foto, ataupun multimedia yang diperuntukkan untuk presentasi kita. Sedang kita mau ketik di sini. Nah, mau ketik. Nah, di sini juga bisa menghapus dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke bawah. Nah, ini namanya zoom option. Di sini. Zoom option ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya slide presentasi kita. Kita dapat menggeser slider ini kalau ke kanan untuk memperbesar, ke kiri untuk memperkecil. Ataupun kita juga bisa mengklik tanda plus untuk memperbesar dan tanda minus untuk memperkecil. Kemudian ada namanya slide view. Ini yang 4 di bawah ini namanya slide view. Slide view ini yang pertama kita yang normal. Normal layout ini menampilkan halaman slide presentasi kita dalam bentuk normal. Kita dapat melakukan edit slide presentasi secara individu di normal layout ini. Seperti yang tadi, mengedit, menambahkan. Kemudian ada namanya slide sorter view. Slide sorter view ini menampilkan semua halaman slide presentasi dalam bentuk matriks. Kita hanya dapat melakukan pengaturan ulang slide tetapi tidak dapat melakukan edit pada slide individunya. Nah, ini bentuknya. Nah, kita di sini tidak bisa mengedit. Kembali ke normal kalau untuk mengedit. Kemudian adanya reading view. Reading view ini berfungsi mirip dengan slideshow, tetapi kita tidak dapat mengakses taskbar window. Kita tidak dapat melakukan edit maupun pengaturan slide pada reading view ini. Nah, nih, kita tidak bisa mengedit. Kemudian ada namanya slideshow. Slideshow ini menyajikan slide presentasi dalam bentuk slideshow, penyajian hasil presentasi kita kepada audiens. Nih, untuk menyajikan presentasi kita kepada audiens. Nih. Kemudian ada namanya note section. Nah,
Nih. Note section ini digunakan untuk menuliskan catatan-catatan tentang presentasi kita. Tetapi pada note section ini tidak bisa ditampilkan pada slideshow. Misalkan kita mau ngasih catatan di sini, catatan. Nah, pada saat slideshow tidak akan ditampilkan. Nah, nggak ada catatan di bawah sini. Untuk menutupnya bisa klik ESC. Selanjutnya ada namanya slide tab. Nah, ini yang namanya slide tab. Slide tab ini hanya dapat ditampilkan pada slide normal view. Slide tab ini menampilkan semua slide yang telah kita buat secara berurutan. Nah, ini. Di sini kita juga bisa menambahkan slide. Misalkan kita klik kanan, kemudian klik yang new slide. Nah, ini namanya slide tab. Kemudian kita akan mencoba membuat presentasi sederhana. Agar presentasi kita bisa lebih menarik, kemudian kita akan mencoba membuat presentasi sederhana. Agar presentasi kita lebih menarik, kita bisa menambahkan desain. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai desain. Nah, misalkan kita mau mengambil yang ini, kita klik. Nah, udah ada bentuk desainnya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan tulisan. Kita coba dulu, misalkan kita bikin misalnya bank sampah. Di sini kita juga bisa mengedit tulisan, pilih home, bisa memperbesar, memperkecil, ataupun mengubah jenis fontnya. Dan ini, dan itu kita juga bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan ini. Nah, kita juga bisa menggeser tulisannya ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, sampai kiri. Nah, klik yang ini, kemudian kita geser ke atas. Nah, ini kalau kita tidak mau kepakai, kita bisa menghapusnya, klik dan hapus di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar. Klik insert, kemudian klik yang pictures. Nah, misalkan kita mengambil gambar yang udah ada disimpan di laptop kita, klik yang this device. Ini salah satu, misalkan kita milih ini, kemudian klik insert. Nah, sini udah ada gambarnya. Kemudian kita juga bisa mengcrop gambar. Kita crop, kemudian enter. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur besar kecilnya gambar. Kita bisa memperbesar, memperkecil. Kita juga bisa menambahkan border, efek, kan. Nah, ini garis pinggirnya bisa menambahkan. Efek juga bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kan gini. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian misalkan kita mau lanjut ke halaman kedua sini. Kita bisa misalkan kita mau ngetik pengertian bank sampah. Sini kita juga bisa ngetik, kan? Kita ketik
Nah, di sini tulisannya juga kita bisa mengubah warnanya di home, kemudian pilih yang ini, mengubah kan warna ini. Saya juga mengatur ukuran fontnya, memperbesar. Ini juga bisa, mau ganti jenis fontnya kayak gini, juga memperbesar ukurannya. Kemudian kita bisa menambahkan, misalkan dua ini nggak cukup, kemudian kita bisa menambahkan lagi slide-nya. Klik kanan, klik yang new slide. Nah, di sini. Misalkan di sini kita tidak perlu menambahkan teks. Di sini bisa hapus, dan kita akan mencoba membuat bagan. Kita bisa klik insert, kemudian klik yang shape, pilih yang shape. Misalkan kita mau bikin persegi aja, nih, kita bisa membuat persegi, kita tarik aja, nah otomatis udah kebuat persegi. Kemudian kita bisa menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Coba ini. Misalkan kita mau bikin tanda panahnya, bisa juga pilih di sini. Misalkan ini. Kita bisa juga bisa tambah lagi. Misalkan ini. Nah. Misalkan kita mau bikin yang panah juga bisa. Itu juga bisa copy, kan ini udah keklik, kita copy Ctrl C, kemudian Ctrl V biar ukurannya sama. Kita juga bisa menggeser, Ctrl V lagi. Sekarang kita mau bikin 3. Nah, sekarang kita mau bikin kotak-kotak lagi, shape. Ini di sini. Nah, ini kita bisa atur. Kita copy lagi. Kita copy lagi. Nah, ini. Kita bisa menambahkan tulisan ke dalam kotak ini dengan cara klik 2 kali. Atau kita pilih yang insert, kemudian shape, ambil yang ini, yang text box. Oke. Misalkan kita mau bikin tulisan strategi penerapan 3R. Kemudian ini reduce, recycle. Kita juga bisa mengubah warnanya, shape format, kemudian ubah ini bisa juga. Dan ini juga bisa. Nah. Dan itu kita juga bisa menambahkan animasi biar waktu presentasi terlihat lebih menarik gitu. Misalkan kita coba yang dari halaman pertama, kita bikin yang animasi untuk halamannya. Klik yang transition, kita pilih salah satu yang ada di sini. Mau yang ini, misalkan ini. Nah, ini juga bisa. Kita tambahkan. Ini. Nah, selain itu untuk gambar
ataupun tulisan, kita juga menambahkan animasi. Kita blok dulu tulisan yang ingin ditambahkan animasinya, kemudian pilih yang animation, yang ini misalkan juga bisa, nah ini juga bisa, kita blok dulu. Ini juga bisa, misalkan ini mau kita bikin satu animasi semuanya, kita blok dulu semua, kita blok, harus ke blok semua nih. Nah kemudian kita bisa milih misalkan ini. Nah jika udah selesai bikin presentasi, kita bisa menyajikan presentasi kita ke audiens. Bisa kita klik yang slideshow. Misalkan kita mau dari halaman pertama, klik yang ini. Kayak ini. Nah, kemudian bisa enter, dan seterusnya. Nah. Misalkan kita mau presentasi dari halaman yang kita saat ini, misalkan di sini halaman 2, kita mau presentasi dari halaman 2, klik yang from current slide, klik di sini. Nah, otomatis dari halaman 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.